Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia, gangguan dan kelainan pada sistem gerak, dan upaya mencegah serta mengatasinya. Pembelajaran ini ialah pembelajaran IPA kelas 8 SMPN 1 Melak. Materi pembahasan pada hari ini yang pertama ialah gangguan dan kelainan pada sistem gerak, pencegahan dan cara mengatasinya. Lalu yang kedua ada upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan pencegahan dan cara mengatasinya. Kelainan pada sistem gerak adalah sekelompok penyakit saraf dan gangguan pada sistem gerak tubuh yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi bermasalah. Misalnya nih, kesulitan untuk bergerak, gerakan menjadi lambat, dan gerakan tidak terkontrol. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Yang pertama ialah rickettsia. Nah, rickettsia adalah penyakit yang biasanya itu terjadi pada anak-anak yang menyebabkan tulang kaki itu tumbuhnya membengkok. Dan rickettsia ini pada biasanya penyembuhannya itu ialah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Bisa lihat di gambar bahwa penyakit ini membentuk atau membuat tulang itu menjadi bengkok, dan bentuk atau struktur daripada tulang itu menjadi lebih kosong daripada tulang normal. Nah, rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang itu terganggu yang menyebabkan tulang itu membengkok. Yang berikutnya osteoporosis. Nah, osteoporosis ini ialah penyakit yang pada umumnya itu terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Hal ini dikarenakan penurunan kepadatan tulang. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan tubuh untuk melakukan regenerasi tulang, yaitu proses pergantian sel-sel tulang yang sudah lama dan menjadi sel-sel tulang yang baru itu tidak terjadi atau lamban terjadinya, sehingga tulang-tulang itu mengalami kerapuhan. Bisa dilihat di gambar, rongga-rongga pada pengidap penderita osteoporosis itu lebih besar dibanding orang yang normal. Nah, osteoporosis ini terjadi biasanya karena pola hidup yang tidak sehat dan pola hidup yang tidak menjaga kesehatan daripada sistem gerak, seperti rajin mengkonsumsi kalsium dan vitamin D yang menyebabkan kerapuhan pada tulang. Yang berikutnya ialah artritis. Nah, artritis ini adalah penyakit yang dimana penyakit sendi yang dimana penderitanya itu mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengobati artritis adalah dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Lalu juga artritis ini adalah penyakit yang dimana kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi bengkok. Lalu sendi yang terkena artritis ini tidak dapat digerakkan. Lalu ada juga rematik. Nah, rematik adalah salah satu bentuk artritis di mana sering terjadi pada orang tua juga. Nah, beberapa hal ini menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat juga. Lalu asam urat tersebut tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Hal tersebut yang menyebabkan pergerakan sendi itu sulit digerakkan dan kaku. Yang berikutnya ialah fractura atau patah tulang. Nah, patah tulang itu atau fractura adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya itu berubah. Bisa lihat di gambar, itu ada bentuk miring, komunuta, ada spiral, ada fractura terbuka. Nah, yang di tiga sebelumnya itu merupakan fractura tertutup. Nah, patah tulang ini terjadi ketika tulang itu menerima tekanan yang lebih besar dari yang bisa diterima oleh tulang tersebut. Misalnya pada saat terjadi kecelakaan,
akan menyebabkan patah tulang pada rangka manusia seperti itu. Yang berikutnya ialah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, ini adalah kelainan pada tulang belakang yang biasanya itu terjadi karena kebiasaan buruk ketika cara kita duduk yang tidak tepat atau tidak tegak. Dimana ketika terjadi kesalahan ini, maka tulang belakang itu akan mengikuti cara duduk kita dan perlahan akan merubah struktur dan bentuk asli daripada tulang belakang. Nah, salah satunya yang pertama ialah kifosis. Nah, kifosis ini merupakan penyakit yang melengkungnya tulang belakang kelebihan ke arah belakang. Bisa lihat di gambar dengan keadaan tulang belakang yang ada di bagian punggung itu lebih ke belakang. Hal ini dikarenakan duduk yang terlalu membungkuk. Lalu ada lordosis. Nah, lordosis ini merupakan melengkungnya tulang belakang kelebihan ke arah bagian depan pinggang. Nah, bisa lihat di gambar pada bagian pinggang itu tulang belakangnya lebih ke depan. Hal ini dikarenakan ketika duduk itu badan kita lebih condong ke depan. Lalu yang terakhir adalah skoliosis, di mana keadaannya melengkungnya tulang belakang kelebihan ke arah samping. Bisa lihat di gambar bahwa tulang belakangnya itu membengkok ke arah samping. Hal ini disebabkan karena posisi atau cara duduk yang tidak tegap dan membuat tulang itu bengkok ke samping. Lalu yang berikutnya atau pembahasan berikutnya ialah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Upaya menjaga sistem gerak manusia yang pertama ialah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Lalu yang kedua itu makanan yang banyak mengandung kalsium itu diantaranya ada susu, kangkung, kedelai, dan olahannya. Lalu ada ikan salmon, kacang almond, dan brokoli, dan masih banyak lagi untuk asupan kalsium lainnya yang bisa adik-adik dapat pada makanan sehari-hari seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan untuk yang berikutnya ialah berjemur. Nah, pada masa pandemi ini juga kita diwajibkan untuk sering-sering berjemur pada jam 10 pada jam pagi seperti jam 7 sampai jam 11 pagi.